siang teman-teman dan sahabat yang ada di rumah. Tetap stay di rumah dan tetap perhatikan himbauan pemerintah terkait dalam situasi wabah COVID ini ya. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dan sahabat di rumah dalam kondisi sehat. Berjumpa kembali di siang hari ini bersama saya Dina dari Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Salam sehat dari kami. Baik, untuk obrolan siang pada hari ini menarik sekali, kita akan mengangkat topik tentang gagal ginjal kronis. Oke, untuk teman-teman yang masih stay di rumah dan sahabat-sahabat, kalau misalnya ada teman gitu ya, dan atau saudara atau tetangga rumah yang kiranya aktivitasnya tidak begitu padat gitu, di siang hari ini boleh deh diajak join yuk di live streaming Instagram Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Pada kesempatan siang hari ini saya sudah kedatangan seorang dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Beliau ada Dokter Ratih, spesialis penyakit dalam. Selamat siang dokter. Selamat siang, apa kabarnya dok? Baik. Oke, menarik sekali dok. Tetap ingat cuci tangan ya dok ya di situasi wabah pandemi COVID ini. Oke. Baik, oke kita mulai aja ya teman-teman ya, sambil menunggu mungkin followers ataupun viewer dari Instagram kami. Silakan yang mau bergabung bersama kami. Oke. Nah, dokter, kenapa sih mengangkat topik pada siang hari ini tentang gagal ginjal kronis, dok? Karena semakin tahun kasusnya tuh semakin meningkat. Oke. Kita bisa lihat dari pertambahan orang yang cuci darah semakin banyak. Oh, gitu dok ya. Kalau di rumah sakit memang angkanya akhir-akhir ini memang bertambah dok ya. Apa setiap tahun cenderung naik nih dok grafiknya? Setiap tahun cenderung naik. Oke. Kalau kita bicara soal gagal ginjal dok ya, mungkin kita akan mulai mengupas ini pemirsa di rumah dan teman-teman di rumah ya. Apa sih sebetulnya organ ginjal itu dok? Ginjal itu merupakan salah satu organ vital tubuh dan kita orang sehat akan mempunyai dua ginjal, kanan dan kiri, dan letaknya itu agak di belakang. Jadi dia di pinggang agak ke belakang. Dan orang awam biasanya menyebut sebagai buah pinggang. Oke. Iya dokter. Nah menarik dok ya, karena ini mungkin salah satu organ vital di dalam tubuh kita dok ya. Memang organnya kecil gitu dok ya, tapi cukup berpengaruh dok. Iya, sangat berpengaruh. Apa sih sebetulnya fungsi ginjal secara normal itu dok? Fungsi ginjal secara normal itu sebagai, yang pertama itu sebagai alat pengeluaran, dan yang kedua itu untuk mengatur keseimbangan tubuh. Oke. Ya dok, berarti luar biasa sekali dok ya kalau misalnya kita bicara soal salah satu organ vital ini dok ya. Mungkin yang pertama dok, tentang mengatur kadar cairan tubuh. Seperti apa sih dok kalau boleh diilustrasikan? Fungsi ginjal yang pertama sebagai alat pengeluaran itu, yang pertama yang penting itu adalah pengeluaran air. Oke. Yang kedua adalah pengeluaran dari sisa pembakaran tubuh. Oke. Dan yang ketiga adalah pengeluaran dari obat-obat yang kita konsumsi. Obat-obatan, dan ya sekarang kan banyak sekali di TV itu ada iklan-iklan kayak suplemen dan bilangnya herbal segala macam, tapi ternyata itu adalah obat-obatan yang harus juga dikeluarkan lewat ginjal. Iya dok, mempengaruhi juga fungsi ginjal ini dok ya. Oke, kalau semisalnya dok, saya kan juga kerap kali itu punya kebiasaan minum vitamin yang teratur gitu dok ya. Kalau sebenarnya saya minum vitamin sehari 1 tablet itu sebetulnya baik atau tidak sih dok? Sebenarnya kalau misalnya kita sudah cukup makan, cukup minum, dan itu sudah mengandung 4 sehat 5 sempurna, sepertinya tidak terlalu perlu vitamin. Oh gitu dok ya. Berarti vitamin itu sebetulnya solusi kedua dok ya. Yang penting solusi kedua kalau kita memang kurang sehat, terus makan tidak enak, jadi kita perlu vitamin. Tapi kalau makan minum bagus, tidak perlu lagi. Oke dok, karena itu berpengaruh pada organ ginjal kita gitu dok ya. Nah kalau semisalnya yang kita ke topik lagi dok, gagal ginjal, berarti ini sebuah penyakit ginjal atau bagaimana dok? Kalau kita bilang gagal ginjal itu berarti dia adalah penyakit ginjal yang bisa akut atau kronis. Oke, ya dok. Berarti apa saja dok penyebab gagal ginjal ini bisa terjadi dok? Kalau penyebab gagal ginjal itu banyak sekali. Yang pertama karena adanya peradangan pada ginjal. Terus yang kedua karena penyumbatan atau adanya infeksi. Infeksi mulai dari infeksi saluran kencing. Itu juga bisa, kalau tidak ditangani dengan baik, akan menyebabkan gagal ginjal. Kemudian penyakit-penyakit metabolik seperti kencing manis dan hipertensi itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Terus ada penyakit seperti memang kelainan ginjal bawaan, kista, itu juga bisa
menyebabkan gagal ginjal, dan kelainan lain yang disebabkan oleh keracunan. Oke dok. Keracunan dari obat-obatan atau seperti misalnya tidak sengaja dia meminum sesuatu itu bisa. Oke dok. Keracunan ini beda kah definisinya dengan overdosis dok? Beda. Kalau keracunan itu kadang kita tidak tahu bahwa sesuatu itu mengandung zat racun. Oh gitu dok Seperti ya. misalnya ada orang yang tidak tahu bahwa itu botol isinya pestisida atau apa, kemudian dia terminum, dan itu namanya keracunan. Iya. Tapi kalau overdosis dia memang tahu bahwa itu adalah obat yang diminum dengan dosis berlebihan. Oh iya dok ya, berarti ada yang secara disengaja, ada yang tidak secara disengaja. Oke dok. Nah dok, kalau semisalnya ini, kalau kita bicara soal gagal ginjal, itu apa saja sih dok keluhan yang biasanya dirasakan oleh? Keluhannya itu yang sering biasanya mulai badan tidak enak, kemudian kencingnya berubah, kadang terlalu sedikit, kadang juga bisa banyak sekali. Warna air kencingnya yang berubah seperti kayak air cucian daging gitu, merah ya. Kemudian kadang-kadang keruh dan berbau busuk. Kadang-kadang juga ada yang merasa sakit saat buang air kecil, dan buang air kecilnya susah sampai mengedang. Misalnya seperti itu. Jadi gitu dok ya, mulai dari yang sederhana keluhannya bisa dirasakan sampai yang parah Ya, berat, bahkan ya. kadang-kadang bisa keluar batu dari saluran kencing. Oh gitu dok ya. Berarti kalau batu atau serpihan itu bisa keluar dari saluran kencing, berarti saluran kencing kita itu lumayan besar berarti dok ya? Enggak kecil sih, cuma karena ada tekanannya kan dia bisa keluar. Oh, Ada tekanan dan gaya gravitasi. Oke ya dok. Nah selanjutnya dok, menarik sekali sebetulnya obrolan kita pada siang hari ini karena banyak kasusnya gitu dok ya. Tanpa disengaja mungkin saya pun punya faktor resiko yang bisa terkena gagal ginjal gitu dok ya. Cuman bagaimana sih sebetulnya pola hidup kita aja gitu dok ya. Nah kalau misalnya tadi bicara dokter soal gejala bagaimana seorang yang menderita penyakit ginjal ini dok, apa sih seharusnya yang dilakukan dok kalau misalnya menderita gagal ginjal ini dok? Kalau misalnya sebelum kita jatuh ke gagal ginjal, yang penting itu adalah pencegahan. Oke. Ya. Iya. Gimana pencegahan kita adalah pola hidup kita harus bagus. Oke. Cukup minum, dan kita kalau ada penyakit-penyakit metabolik seperti hipertensi dan kencing manis itu harus dikontrol. Oh, iya, dok. Ini dok. Berarti ada faktor pemicunya juga dok ya. Iya, ada faktor ada resikonya, iya, begitu dok ya. betul. Kalau kita bicara lebih gamblang lagi. Nah dok, kalau semisalnya saya nih dok sebagai generasi muda, mungkin untuk teman-teman di rumah juga ya. Kadang-kala kan kita pola makannya itu sangat dok kebablasan gitu dok. Kalau semisalnya udah ada Grab sekarang nih dok, atau udah ada jasa antar makanan gitu, kita kadang nggak pilih dok makanan. Ya udah apa aja pas lapar gitu kita makan gitu dok. Gimana sih dok kalau kita sebagai generasi muda untuk mencegah gagal ginjal ini dok? Ya itu yang tadi saya bilang, pola hidup itu harus teratur. Seperti misalnya makan makanan bergizi, kemudian olahraga, cukup minum. Kalau yang belum kena gagal ginjal itu wajib minum minimal 2 liter sehari. Tapi lain ceritanya kalau sudah kena gagal ginjal memang minum harus dikurangi. Oke dokter. Dan usahakan makanan yang junk food itu tidak terlalu sering dikonsumsi. Olahraga juga jangan lupa. Iya dok, baik dokter. Nah kalau misalnya bicara soal ginjal dok, kan ada penyakit, tadi kita bicara soal penyakit ginjalnya dok ya. Nah kalau gagal ginjal itu, apa sih yang disebut gagal ginjal dok? Gagal ginjal itu kalau fungsi ginjal kita itu sudah berkurang dari 10%. Oke. Dan itu kalau di laboratorium kita lihat namanya clearance creatinine itu sudah di bawah 15 ml per menit. Kemudian semua obat-obatan yang kita berikan sudah tidak memperbaiki keadaan. Dan pada saat itu haruslah dipikirkan untuk memulai terapi dengan pengganti ginjal seperti cuci darah atau peritoneal dialise, atau cuci darah biasa itu namanya hemodialise, atau yang paling bagus itu cangkok ginjal. Cuma cangkok ginjal agak susah juga dan resikonya juga tinggi. Iya dok ya. Kalau tadi bicara soal udah gagal ginjal itu
kalau kita bisa sebut kalau sudah sakit itu biayanya semakin besar dok ya. Betul. Mending sebelum sakit, mending pencegahan kita, Mm-mm. apapun yang bisa kita lakukan gitu dok ya. Gitu pemirsa yang di rumah, simak kembali obrolan kita saat ini ya. Ajak juga teman-teman yang masih ada kiranya tidak ada kegiatan gitu di rumah ya, dan tidak ada kesibukan untuk live streaming. Ayo update ilmu tentang kesehatan. Kiranya ada tetangga kita atau saudara kita atau sesepuh kita yang keluhannya kira-kira juga mengeluh hal-hal apa yang disampaikan Bu Dokter tadi. Yuk boleh teman-teman juga bisa berkonsultasi secara langsung di live streaming kita dengan DM kami atau dengan langsung bertanya saat live Instagram ini gitu. Nah dokter, tadi menarik sebetulnya apa yang disebut itu gagal ginjal dok ya. Kalau semisalnya penyembuhannya kan lumayan kompleks dok ya. Kalau penyembuhannya mulai dari tadi dokter bilang itu apa namanya, cuci darah, betul dok ya. Nah seperti apa sih sebetulnya proses cuci darah itu? Darah kita dicuci atau gimana itu dok sebenarnya? Cuci darah itu adalah salah satu metode untuk membersihkan darah kita, karena ginjal sudah tidak mampu lagi untuk membersihkan darah kita. Nah, perlu diketahui bahwa ginjal itu luar biasa. Dia bisa membersihkan darah kita itu sampai 40 kali. Oke. Nah, istilahnya darah kita tercuci oleh ginjal itu dalam satu hari itu bisa 200 liter. Padahal darah kita di dalam tubuh kita tuh darah hanya ada 5 liter. Jadi dalam satu hari itu darah kita itu tercuci oleh ginjal yang sehat itu selama 40 kali. 40 kali dok ya. Itu Luar biasa juga, sekali kalau kita ya. bicara soal organ ginjal dok Dan ya. kita bisa hidup dengan satu ginjal, yang penting satu ginjal itu masih bagus. Dan fungsinya masih 60%. Tapi kalau sudah di bawah 40% sudah mulai terjadi kerusakan, sehingga sudah mulai timbul gejala, dan disebut gagal ginjal kalau fungsinya sudah di bawah 10%. Di bawah 10% dok ya. Kalau misalnya masih 50-50 gitu dok, berarti belum disebut gagal ginjal gitu dok? Belum disebut gagal ginjal. Dia masih penyakit ginjal stadium berapa gitu. Oh gitu. Gagal ginjal itu kalau sudah di stadium 5 baru kita sebut gagal ginjal. Oke, iya dok. Oke dok, menarik sekali dok. Kalau sebetulnya hemodialisa itu berapa kali sih sebaiknya yang disarankan dok? Yang disarankan itu adalah 12 jam seminggu. Itu biasanya diambil 3 kali seminggu. Oke. Tapi kalau kita sekarang kan era BPJS, jadi yang ditanggung itu hanya 2 kali seminggu. Dan kalau mau satu kali lagi, yang satu kalinya itu biasanya bayar sendiri. Dan untuk yang 2 kali seminggu itu sebenarnya sih cukup bagus, tapi belum optimal. Iya dok. Oke, berarti tergantung kondisi ginjal kembali lagi dok ya. Berapa persen dia bisa berfungsi gitu ya. Oke dok. Ayo teman-teman, mungkin masih ada yang ingin bertanya gitu, penasaran gitu ya, apa sih yang disebut gagal ginjal dan seberapa penting sih sebetulnya fungsi ginjal kita di dalam tubuh gitu ya setiap harinya. Boleh ayo bertanya. Kapan lagi bisa langsung dapat jawabannya langsung dari dokter spesialis penyakit dalam kita. Jarang-jarang loh dokternya live streaming gini. Ya silakan. Nah dok, sambil menunggu nih pertanyaan mungkin dari teman-teman kita yang di rumah dok. Kalau kita bicara soal hemodialisa itu dok yang bekerja di dalam tubuh, bagaimana sih pada saat hemodialisa itu dilakukan oleh seseorang di dalam tubuhnya itu akan terjadi seperti apa? Itu sistem yang kita memasukkan selang lewat arteri. Nah, arteri itu adalah tempat mengalirnya darah kotor. Kemudian akses keluar dari arteri itu, darah kotor akan keluar menuju ke mesin. Kemudian darah yang bersih akan masuk lagi melalui vena ke tubuh kita. Dan di mesin itulah terjadi pembersihan darah. Untuk membersihkan darah itu ada zat yang namanya disebut dialisat, itu adalah zat untuk membersihkan darah. Oke dok, berarti sudah jamin dok ya kalau misalnya darah yang keluar dari mesin itu masuk ke dalam tubuh bersih gitu dok ya. Dok. Nah berapa lama biasanya dok kalau satu kali hemodialisa itu berlaku? Kalau untuk awal mungkin 2 jam cukup, tapi kalau sudah yang kedua dan berikutnya itu 3-4 jam. Oke dok. Nah kalau misalnya sering kali nih dok ada yang hemodialisa, itu resiko yang akan terjadi kalau sudah sering melakukan hemodialisa itu apa sih dok? Atau apa sih efeknya atau komplikasi yang bisa muncul dok?
Kalau komplikasi yang sering muncul itu yang pertama sering tensinya drop. Oke. Terus kemudian sering terjadi kram-kram. Kadang kepala pusing pada saat hemodialisa, terus sering mual muntah. Itu biasanya sering terjadi pada orang yang hemodialisa. Oh gitu dok ya. Tapi itu Walaupun normal. sering, kadang-kadang orang hemodialisa yang menjalani hemodialisa itu pada saat hemodialisa sering stres juga. Oh iya. Ya, karena dia harus berbaring sekian jam, capek, mungkin mikir yang di rumah lagi ngapain, mikir kerjaan. Jadi bukan berarti mereka bisa menikmati juga, mungkin karena hal itu juga yang menyebabkan jadi tegang. Iya dok ya. Berarti kalau misalnya pada saat proses hemodialisa nih dok, kalau penasaran nih teman-teman yang ada di rumah, itu memang harus berbaring, tidak boleh bergerak dok ya? Boleh, bergerak boleh, duduk boleh, Oh gitu. senyamannya. Oh iya dok. Berapa jam itu dok prosesnya? Ada yang awal tadi, kalau cuman baru pertama kali awal itu hanya 2 jam. 2 jam. Tapi kalau sudah dua kali atau yang seterusnya itu boleh 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam dok ya. Yang penting dia 9 sampai 12 jam per minggu. Itu untuk menghasilkan yang terbaik. Oke, 9 sampai 12 jam per minggu. Oke, dicatat ya teman-teman di rumah ya. Siapa tahu punya keluarga atau teman kan bisa disarankan dari live streaming gitu ya bersama Dokter Ratih itu untuk disarankan hemodialisa itu minimal 9 sampai 12 jam. Oke. Nah, Dok, kalau semisalnya sudah pernah hemodialisa nih, kalau semisalnya apakah seumur hidup Dok akan menjalani hemodialisa atau setelah hemodialisa beberapa kali mungkin tidak akan hemodialisa lagi? Tergantung, kalau dia misalnya gagal ginjalnya itu karena suatu penyakit seperti batu, setelah dia operasi kondisi ginjalnya membaik itu bisa tidak lanjut. Tapi kalau gagal ginjalnya karena kencing manis, hipertensi dan yang lain-lain, itu biasanya berlanjut seumur hidup sampai dia bisa mendapatkan cangkok ginjal. Tapi cangkok ginjal pun juga tidak mudah ya, karena nanti setelah cangkok ginjal yang diberikan kepada pasien itu apakah cocok atau tidak, itu juga akan menimbulkan risiko tersendiri. Oke dokter. Nah dok, kalau semisalnya gagal ginjal nih, mungkin nggak sih dok dari keturunan misalnya nih, semoga tidak terjadi pada saya gitu. Kalau semisalnya orang tua saya ternyata juga seperti itu kondisinya, mungkin nggak diturunkan ke anak-anaknya dok? Kalau gagal ginjal itu lebih dari pola hidup kita sehari-hari. Oke. Karena ada banyak orang yang orang tuanya gagal ginjal, tapi anaknya ada yang menurun, ada yang kena di gagal ginjal, ada yang tidak. Kalau pola hidup kita sehat, kemungkinan dan tidak menderita kencing manis, tidak menderita hipertensi, kemungkinan gagal ginjalnya juga bisa tidak terjadi pada orang tersebut. Jadi tidak murni 100% karena faktor keturunan. Oke dokter, bisa jadi itu, bisa jadi tidak juga dok ya. Nah dok, melihat sekarang situasi era saat ini gitu dok ya, generasi milenial kan nampaknya gitu ada pergeseran kebiasaan terkait dengan pola makan dan aktivitasnya, semakin jarang berolahraga, termasuk saya mungkin dok salah satunya gitu ya. Tapi karena saya pekerjaan, dikejar waktu untuk kerja gitu dok. Nah kalau misalnya seperti ini dok, aktivitasnya kurang olahraga dan juga pola makan yang tidak memungkinkan untuk semisalnya memilih pola dan jenis makanan gitu dok. Gimana sih dok sebaiknya kami sebagai generasi milenial di saat-saat kondisi seperti itu, apa yang harus kami lakukan dok? Itu balik pada kesadaran diri sendiri. Iya dok ya. Karena olahraga itu wajib. Oke. Dan dianjurkan untuk kita itu 150 menit per minggu. Tapi tidak boleh diambil dalam satu hari, minimal dibagi 3 kali atau 5 kali. Terus yang kedua adalah pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan sehat seperti yang dulu diajarkan waktu kita SD, 4 sehat 5 sempurna itu wajib. Kemudian minum air putih minimal 2 liter itu wajib. Ya, untuk menghindari terjadinya gagal ginjal. Iya dok. Sebenarnya simpel sekali kok Mbak Dina. Oke, ya dokter. Kalau misalnya dok, saya habis makan nih tapi nggak minum air, tapi minumnya jus jus alpukat gitu dok. Baik nggak sih dok kalau misalnya? Sebenarnya tidak masalah, cuman konsumsi air dalam satu hari itu harus 2 liter minimal. 2 liter itu bukan cuma air putih, kalau misalnya kita minum teh juga nggak apa-apa. Oh gitu, boleh dok ya. Yang penting air
Oh, ya, air yang masuk ke dalam Oke. tubuh. Oke, dokter. Nah, dok, kalau kebiasaan mitos atau fakta sih, dok, kalau semisalnya nih orang yang punya kebiasaan minum kopi gitu, dok ya, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Enggak, Oke, tidak, dok ya. tidak. Karena itu berpengaruh ke ini aja, dok ya. Oke, baik, itu pemirsa di rumah boleh juga bertanya Anda soal mitos atau fakta gitu ya yang berkembang di masyarakat. Kalau misalnya ada, kami tunggu ini dalam 5 menit. Oke, sudah ada yang bertanya. Sebentar, dok. Oke. Ini dari Instagram Suaran Dana Fani gitu. Halo Mbak Suaran Dana Fani gitu ya. Salam Itu kenal. cowok. Oke, sorry. Oh, ini siapa, dok? Mungkin Itu pasien dokter? ya kepala cabang BRI, Oh, kerabat saya. Oke, kerabatnya dokter. Halo Pak Suaran Dani Fani ya. Namanya Fani soalnya, dok, saya kira perempuan. Oke, halo Bapak Suaran Dani. Salam sehat dokter dan bahagia selalu. Nah, beliau bertanya nih, dok, ada nggak pengaruh banyaknya minum air putih terhadap kerja ginjal di dalam tubuh? Yang kedua, kadang ada suatu penawaran program diet yang menyarankan untuk minum air dalam jumlah yang sangat banyak gitu, dok. Mungkin bisa dijelaskan, dok. Sebenarnya kalau minum air putih yang banyak itu tidak masalah. Oke. Minimal memang 2 liter per hari. Nah, Nah, ginjal kita kan bisa membersihkan air yang berlebihan, dan kandung kencing kita juga kalau misalnya sudah penuh dia pasti ada otomatisnya. Jadi dia kalau udah penuh pasti kebelet pipis. Oh, iya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Oke. Cuman kalau misalnya minum air terlalu banyak sampai muntah-muntah ya janganlah. Ada memang Oke, dok. ada memang produk suplemen yang Mm-mm. dengan minum ini harus minum air sekitar 5 sampai 6 liter per hari. Ya kira-kira aja kemampuan kita minum seberapa. Iya, dok. Jangan Jangan sampai terlalu- satu jirigen gitu ya Iya, disuruh jangan terlalu makan gitu ya. dipaksakan. Oke, dokter. Nah, menarik, dok, tadi pertanyaannya tentang program-program diet yang berkembang saat ini, dok. Sebetulnya menurut dokter dan pengalaman dokter nih, dok, ada nggak sih yang kira-kira nyeleneh gitu, dok, dari program diet yang ada, dok? Saya nggak pernah mengikuti program diet. Oke. Iya. Walaupun badan saya agak gendut, tapi saya lebih bagus olahraga. Lebih bagus olahraga, Iya. ya, dok. Tapi dokter pernah dengar toh kalau ada generasi muda kita sering banget kalau yang kegemukan bikin, aduh aku pengen langsing nih, banyak minum gitu, dok, atau minumnya air aja sampai nggak makan gitu. Bagus nggak sih, dok, untuk tubuh kita? Ya jelas nggak bagus kan, sudah disarankan bahwa kita harus mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Iya, dok. Jadi kalau cuma air aja, tidak ada karbohidrat yang masuk, tidak ada protein yang masuk, tentu juga tidak bagus untuk tubuh. Oke, terima kasih Pak Fani atas pertanyaannya, sudah bergabung bersama kita. Oke, ini lagi, dok, dari Ibu Gita Maha. Beliau bertanya, Ibu Gita, selamat siang, apa kabarnya? Oke, sehat selalu ya bersama anak-anak di rumah. Dok, mau tanya dong, dok, makan buah itu lebih bagus sebelum makan atau setelah makan ya, dok? Kalau makan buah itu Mm-mm. sebaiknya sesudah makan. Oke. Ya, karena kalau sebelum makan perut kita sudah jadi kenyang, jadi makanan yang seharusnya kita konsumsi dalam jumlah yang cukup berkurang. Oke, dok, ya, dok, oke. Karena yang penting makanan utama dulu. Mm-mm. Buah itu kan adalah makanan penutup ya, dia bukan makanan utama. Oke, dokter. Tapi kalau makan buah aja gitu, dok, dietnya selama 1 hari itu bagus nggak, dok? Kalau misalnya tanpa makan karbohidrat dan juga Ya, sayuran. sebaiknya sesuai dengan pelajaran SD kita aja deh. Dan saya Oke. juga merasakan itu yang paling Ya, bagus loh. Mm-mm. Makanan 4 sehat 5 sempurna, ada karbohidratnya, ada proteinnya, Mm-mm. ada Oke, seratnya. Serat itu bisa dari buah dan sayur. Oke, terima kasih Bu Gita atas pertanyaannya, sudah bergabung bersama kami. Ada lagi nih, dok, yang mau bertanya. Sebentar. Oke. Ada lagi yang mau bertanya. Dok, mau tanya dong, kalau semisalnya anak-anak itu atau bayi bisa nggak sih terkena gagal ginjal, dok, dari kelainan mungkin bawaan ini ya pertanyaannya ya. Oke. Bisa, karena saya pernah punya teman yang anaknya umur 2 tahun sudah menjalani peritoneal dialise. Waduh, 2 tahun nggak ya, dok? Ya. Sudah mengalami peritoneal dialise. Tapi itu juga karena kelainan bawaan. Oke. Cuma saya tidak bertanya lebih jauh
dan saya kurang mengerti kalau pada anak-anak karena saya ya, kan ya, khusus Dok. untuk orang dewasa. Nanti kalau yang untuk anak-anak bisa ditanyakan ke dokter spesialis. Konsultasi aja Dok Iya. ya ke dokter anak. Baik pemirsa yang ada di rumah, teman-teman dan sahabat, itu tadi penjelasan dari dokter kita. Ayo yang mau kiranya bertanya, sedikit lagi saya kasih waktu 2 menit saja untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda di live streaming kami. Gitu Dok. Nah Dok, sambil menunggu nih pertanyaan mungkin dari teman-teman yang ada di rumah dan tetap stay di rumah, Dok, apa sih tips dan triknya sekarang? Dan pesan-pesan juga, baik untuk generasi yang belum terkena gagal ginjal, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk yang sudah punya orang tuanya atau sesepuhnya atau pengelingsirnya yang sudah kena gagal ginjal. Apa sih Dok yang harus dilakukan ketika sudah terkena penyakit itu dan sebelum terkena penyakit itu? Silakan. Yang sebelum kena penyakit, ya seperti yang tadi saya bilang, Ya, pencegahan itu pencegahan. yang utama. Pencegahan itu seperti menjaga pola hidup yang baik, Ya. olahraga, makan makanan sehat, cukup minum minimal 2 liter sehari, dan usahakan untuk tidak terkena penyakit kencing manis dan hipertensi. Karena dua penyakit itu yang sangat berkontribusi untuk menyebabkan gagal ginjal. Ya, oke Dok. Kalau semisalnya ada yang punya keluarga gitu Dok yang menderita gagal ginjal di keluarganya, apa yang seharusnya diet atau apa yang bisa dilakukan Dok? Kalau dia sudah mengalami sakit gagal ginjal, itu yang utama malah minum harus dikurangi karena ginjal kita sudah tidak bisa mengeluarkan air dalam jumlah yang normal. Oke Dok. Jadi untuk mengeluarkan airnya itu dengan cuci darah itu. Iya Dok. Kemudian makanan tinggi protein juga dikurangi. Buah dan sayur, terutama buah-buahan yang mengandung air itu juga harus dibatasi. Mengurangi konsumsi garam. Kalau sudah masak dengan garam itu harus sedikit dan tidak perlu lagi harus dicampur dengan vitsin dan penyedap karena itu bahan dasarnya juga garam. Iya Dok ya. Kemudian harus kontrol rutin dan kalau cuci darah harus mengikuti jadwal cuci darah yang sudah ditentukan. Baik Dok. Disiplin diri paling penting Dok ya dalam hidup kita. Oke Dok, terakhir Dok pertanyaan kita. Kalau tidak ada pertanyaan dari pemirsa di rumah ya sebagai closing statement, kapan sih Dok kita harus konsultasi ke dokter spesialis atau ke rumah sakit saat ada gejala atau keluhan yang kita rasakan Dok? Kapan saya harus ke rumah sakit sebetulnya Dok? Secepatnya. Kalau Kalau misalnya sekarang merasa sakit pinggang, panas, ada keluhan kencing, segeralah ke dokter. Berarti keluhannya sakit pinggang dan ada keluhan saat kencing Dok ya? Iya, ada kelainan pada saat kencing. Seperti yang tadi saya bilang, kencingnya terlalu sedikit, atau perubahan warna kencing, atau sakit saat kencing. Nah itu cepat-cepatlah untuk ke dokter. Terima kasih banyak. Jangan minum obat sembarangan. Maksudnya mengobati diri sendiri tanpa harus ke dokter dengan beli obat-obatan di luar, entah itu di warung atau di apotek tanpa dosis yang jelas. Iya, resep dokter itu sangat berbahaya karena obat-obatan tersebut akan memperberat fungsi ginjal kalau diminum tanpa sesuai anjuran dokter. Gitu pemirsa di rumah, pesan-pesan dari beliau, Dr. Ratih spesialis penyakit dalam, itu sangat bermakna ya pada siang hari ini. Boleh nanti di-sharing mungkin dengan teman-teman semisalnya ada di rumah gitu yang mau konsultasi, baik appointment di rumah sakit kita, Rumah Sakit Bali Med Buleleng, karena rumah sakit ini sebetulnya rumah sakit yang didirikan tidak hanya untuk mengobati orang sakit, tapi upaya preventif, pencegahan, deteksi dini, dan juga medical check up. Jadi Rumah Sakit Bali Med Buleleng ada salah satu hospitality dengan konsep bahwasannya rumah sakit ini tidak hanya untuk penyembuhan bagi orang sakit, tapi bagaimana untuk pencegahan agar tidak tambah parah bagi yang sudah sakit. Begitu ya. Nah, terima kasih banyak dokter sudah bergabung dan memberikan ilmu dan informasi berharga pada siang hari ini kepada teman-teman yang ada di rumah. Tetap stay di rumah dan tetap patuhi himbauan pemerintah teman-teman ya. Jangan lupa selalu cuci tangan kemanapun Anda pergi gitu ya. Tetap untuk jaga diri dan tetap ingat berdoa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di obrolan kesehatan nanti minggu depan gitu ya. Kita akan sampaikan juga di live Instagram Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Salam sehat dari kami Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Selamat siang. Bye bye.